Oke, tanpa banyak bicara, langsung saja ke alur ceritanya. Di malam minggu yang poek alias gelap, seperti biasa malam itu adalah jadwal kopdar beberapa komunitas klub motor di jalanan Kongkow yang kosong dan bebas pakai. Kabarnya akan diadakan balapan liar atau drag liaran antara klub motor Soul Brothers dengan klub motor Black Knight. Berbeda dengan klub motor lainnya, klub motor Black Knight ini mempunyai aturan dan tata tertibnya sendiri. Mereka adalah klub motor terbesar yang dipimpin oleh seorang remaja bernama Smoke. Semua anggotanya sangat patuh dan mengagumi dikarenakan skill balapnya yang tidak pernah kalah. Di balik semua itu, tentu nggak lepas dari mekaniknya yang bernama Ashley Cole dan seorang anaknya yang bernama Jalil, yang biasa dijuluki Kid yang sifatnya itu seperti kekanak-kanakan. Singkat cerita, balapan pun dimulai. Smoke yang menggunakan motor Suzuki Hayabusa dan lawannya kita panggil saja Cipei, dia menggunakan motor Yamaha R1, bersiap di garis start dan... Tanpa diduga, motor yang digunakan Cipei mengalami trouble, sehingga kecelakaan pun tidak dapat dihindari lagi. Dan motor yang ditunggangi Cipei tiba-tiba menabrak mekanik Smoke yaitu Ashley Will yang mengakibatkan dia meninggoy di tempat bersama Cipei. Hingga di keesokan harinya, Smoke dan anggotanya yang datang ke pemakaman untuk memberi penghormatan terakhir, memberikan bendera Black Knight kepada keluarga Kid untuk dimakamkan bersama Ashley Cole. 6 bulan kemudian, kita diperlihatkan dengan Kid yang sedang asik bermain game bersama adik kesayangannya yang bernama Willy. Tidak lama kemudian, Kid yang berniat akan pergi malam mingguan menggunakan motor kesayangannya, ternyata Kid pergi ke kopdaran klub motor. Di sana dia disambut hangat oleh temannya. Kita panggil saja Ajay. Terlihat ada anak motor yang sedang mabuk bernama Starmill mendatangi Donnie untuk menantang balapan. Secara mengejutkan, Kid melihat wanita idamannya, dan ternyata wanita idaman itu bernama Tina, yang berprofesi sebagai tukang tato. Kid mendatangi Donnie dan menyapanya. Kemudian datang seorang wanita yang bernama Queenie. Di sana Kid memberitahu Donnie bahwa ada anak yang sedang mabuk menantangnya untuk balapan, dan Donnie pun menerima tantangannya. How you doing, Queenie? What? Ketika balapan akan dimulai, kedua pembalap itu didatangi oleh pemuda yang menggunakan kursi roda yang bernama TG. Dia adalah semacam panitia gitulah. Hingga akhirnya balapan pun dimulai. Tanpa disangka, ternyata Kid mencari sensasi dengan ikut balapan. Dan aksinya itu sangat membahayakan, tapi berhasil mengalahkan mereka. Dan Donnie yang menjadi urutan terakhir, walaupun Donnie kalah, tetap memberi respect kepada Kid. Ternyata, aksi Kid itu diketahui oleh Smoke yang dari tadi mengamatinya. Dia kemudian menegur aksi Kid yang membahayakan itu. Dan beruntungnya, Kid tidak dihajar oleh Smoke karena Smoke menghargai kepada almarhum bapaknya. Tapi Kid yang sombong malah menantang Smoke untuk balapan karena ia ingin membuktikan siapa yang terbaik. I'm calling your ass out. You want a piece of me, kid? Huh? You want a piece of me? We got ways of dealing with it. Sorry, TJ. Scene berpindah ketika Kid yang sedang asik makan. Dia didatangi oleh Starmill dan dia memberikan sebagian uang hasil balapan itu ke Kid. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda yang bernama Primo. Awalnya dia seorang yang sangat rasis, tetapi setelah Kid menyadarkan akan toleransi dan kebebasan, akhirnya mereka sepakat untuk membangun sebuah klub motor.
It's not unusual for a black guy to roll through every now and then. We can start our own club. Tidak disangka, ternyata untuk mendirikan sebuah klub motor, Kid harus meminta persetujuan kepada para seniornya. Walaupun dia sempat disinggung tentang aksinya kemarin, tetapi akhirnya Kid diberi izin untuk mendirikan klub motor barunya. You either deal straight up or not at all. Dengan beranggotakan 3 orang, Kid yang menjabat sebagai ketua klub motor, dia pun memberi nama klub motornya itu Biker Boy. Kid yang sudah kepincut akan cinta kepada Tina si tukang tato itu, dia pun mendatangi kediaman Tina untuk membuat tato. Mereka pun mulai saling curhat satu sama lain, dan akhirnya Tina dapat ditaklukkan oleh Kid. Setelah sekian lama, klub mereka kini sudah banyak diakui oleh klub motor. Hingga klub Biker Boy saat ini banyak dilibatkan dalam acara-acara klub motor. Dan lambat laun semakin banyak orang yang ingin bergabung menjadi anggota Biker Boy. And that's my spot. Don't twirl the tongue in my ear. On behalf of all the club presidents, we want to thank you for coming. Berpindah ke Smook yang sedang sendiri, dia didatangi oleh seseorang yang bernama Dog, yang tidak lain ketua dari klub motor Strip. Ternyata dia ingin menantang Smook untuk balapan. Terlihat balapan pun dimenangkan oleh Smook. Dan sesuai tradisi, yang kalah harus memberikan helmnya. Tapi tidak disangka, si Dog malah melemparkan helmnya ke sungai. Dan mereka pun saling ejek-mengejek. Good dog. That's a good dog. Tell your little story here. You want to hear that? Say your little. Secara mengejutkan, Kid yang datang bersama klub motor barunya dan dengan lancangnya ia menantang Smook untuk balapan. Tapi Smook menolak dengan alasan jembatan gak bisa ditutup lebih lama lagi. Dan benar saja, Kid dengan keras kepala ingin balapan, akhirnya terkepung polisi dan dia ditangkap. Walaupun Kid berhasil dibebaskan oleh Trent, anggota klub motor Black Knight, di sana Kid dimarahi oleh mamanya yang bernama Anita. Dia juga meminta Kid untuk tidak melakukan balapan lagi, karena dia tidak mau Kid bernasib sama dengan ayahnya. How long you been racing? It's not why you living under my roof, so you tell me right now. Jaleel, I lost your father like this. Keesokan harinya, Anita menyuruh Kid untuk datang ke acara Black Knight. Hingga Kid pun mengajak Anita untuk ikut ke acara tersebut. Setelah sampainya di acara itu, Kid yang sedang asyik bermain biliar didatangi oleh Hur, anggota dari klub motor Strize, untuk menyampaikan pesan Dog yang menantang balapan. Kid awalnya menolak ajakan tersebut. Akan tetapi, Hur yang mengejek soal ayahnya yang sudah meninggoy, si Kid auto barbar dan menerima balapan itu. Just like your bitch ass daddy. Anita yang tahu Kid berantem dan balapan segera mencari Smook untuk melarang Kid balapan. Smook sempat menolak permintaan Anita dan secara mengejutkan Anita memberitahu Smook bahwa Kid ternyata adalah anak kandung dari Smook. Karena sebelum Anita menikah bersama Will, dia pernah enak-enakan bersama Smook dan menghasilkan anak yang bernama Jalil alias Kid. Wow, pantesan ya kelakuannya agak brutal. I need to talk to you now, Smoke. He's your son. You should have told me, Anita. Smoke, I tried. Not hard enough. Akhirnya, Smook berhasil menghadang Kid untuk balapan di malam itu. Kid tentu aja tidak terima karena Smook terus melarangnya sampai terjadi baku hantam antara anak dan bapak. Kid kemudian mengadu ke ibunya atas kejadian itu. Dan disitulah Anita memberitahu fakta yang sebenarnya. Dan karena shock, Kid akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah. You've been lying to me my whole life. Jaleel! Kid yang sedang tidak bisa berpikir, bertekad untuk membangun Biker Boy agar jadi yang paling disegani. Biker Boy saat ini mempunyai aturan tersendiri di mana gak ada satu orang pun yang dapat melarang. Biker Boy pun berkembang dan semakin menjadi besar dan selalu menantang klub motor lain agar bisa mendapatkan cuan. Biker boys! I said biker boys! Tapi dari kearoganan Biker Boy terkena batunya.
dia punya masalah dengan Max, ketua dari klub motor yang menantang keponakannya dengan taruhan $1.200. Kid dan teman-temannya pun kini berada di ujung tanduk. Tapi tidak disangka, Smoke datang tepat waktu dan melerai perkelahian. It's been a while. Yeah. So, learn this lesson. No, I'll take care of that. Scene kemudian berpindah ketika Kid sedang berbicara dengan Smoke. Smoke yang berusaha menyampaikan bahwa dia adalah ayah yang sebenarnya, tapi Kid yang jiwanya emosian langsung menantang Smoke untuk balapan di sirkuit Fresno dengan taruhan di mana yang kalah akan keluar dari ketua klub dan membubarkannya. These are my terms. I win, you quit. Keesokan harinya, Anita datang menjenguk Kid yang selama ini tinggal di rumah Tina. Ternyata, Anita sudah tahu bahwa Kid akan melakukan balapan di sirkuit Fresno melawan Smoke. Akhirnya, hari balapan pun tiba. Banyak orang yang hadir untuk menyaksikan adu kecepatan dari beberapa klub motor. Dog yang dulu menantang Kid balapan juga ada di tempat itu, dan langsung menantang Kid hingga balapan pun dimulai. Tanpa disangka, Kid mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Dog yang berbuat curang. Kemudian kita diperlihatkan Kid yang sedang mengobrol dengan Smoke yang berniat memindahkan arena balapan tersebut karena pihak kepolisian malah menutup sirkuit. People got hurt out here. Atas kecelakaan yang Kid alami, kini motornya mengalami kerusakan yang parah. Dan Dog yang merasa bersalah berniat meminjamkan motornya kepada Kid untuk melawan Smoke. Dia sangat-sangat berharap Kid bisa mengalahkan Smoke. Beberapa waktu kemudian balapan pun akan dimulai, walaupun digelar di atas trek ladang pedesaan. Kid meminta agar Tina yang memulai balapan, dan Smoke meminta balapan tanpa nitro dan juga tanpa kecurangan. Hingga akhirnya balapan antara anak dan ayah itu pun akhirnya dimulai. Secara mengejutkan, Smoke mengalah, walaupun dialah yang seharusnya menang. Kid yang mengetahui hal itu akhirnya sadar akan kesalahannya selama ini. Hingga Kid pun berjanji tidak akan mengulangi semua kekonyolan dan kebrutalannya. Dia pun kini mau mengakui bahwa Smoke adalah ayah kandungnya. Dan akhirnya, film pun tamat. Kesimpulan dari film ini, gak semua orang beruntung memiliki keluarga yang harmonis. Ada kalanya sesuatu tidak berjalan dengan yang kita inginkan. Terima kasih yang udah nonton, mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Mohon dukung channel ini agar bisa berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Let's go to